bahas sepatu yang gua rekomendasiin buat kalian pakai saat bertanding. Itu adalah posisinya flank. Untuk posisi flank tuh biasanya sepatunya ringan, lembut atau fleksibel. Halo bro, kembali lagi sama gue Andi di channel YouTube Sportways. Oke, kali ini gue bakal bahas sepatu yang gue rekomendasiin buat kalian pakai saat bertanding. Itu adalah posisinya flank. Nah, jadi untuk kali ini beberapa sepatu yang gue tunjuk itu amat sangat gue rekomendasikan buat kalian pakai saat bertanding ataupun saat latihan, karena memang sepatu-sepatu ini banyak digunakan sama pemain juga yang posisinya flank. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja cari cekidot. Oke, sebelum gue mulai, gue tunjuk sepatu-sepatu apa aja. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, untuk yang pertama sepatu brand lokal yang menurut gue jadi andalan dari dulu sampai sekarang. Untuk yang pertama adalah Speck Accelerator. Ini mau yang mana aja pun sama, hampir sama, karena secara bentuk, secara bahan hampir sama. Beberapa inovasi aja yang membuat dia sedikit berbeda, kayak lokat, udah gitu. Ke bawahnya juga berbeda. Nah, kalau yang ribuan masih tetap sama. Kalau yang baru-barunya mungkin seperti ini, dia ada lokat, sedikit lokat, karena beberapa pemain ada yang suka, ada pun yang enggak. Gua akan bahas yang ribbon dulu. Nah, kenapa pemilihan sepatu akselerator ribbon ini jadi yang pertama gue tunjuk? Kenapa sepatu ini banyak banget yang cari, hampir kayak kacang goreng kalau bisa dibilang, karena nyampe toko langsung nggak lama, seminggu udah pasti habis. Yang menariknya adalah sepatu ini dari dulu perubahannya nggak banyak, cuman main warna sama main outsole rubber yang bawah. Kalau untuk pylon upper bagian atas itu bahannya hampir sama. Jadi buat gue sepatu ini cocok banget. Di samping sepatunya yang pastinya untuk posisi flank tuh biasanya sepatunya ringan, lembut atau fleksibel ataupun apa ya, elastis kalau bisa dibilang. Jadi sepatunya nyaman buat nekuk-nekuk ataupun buat samba, buat gocek-gocek ataupun yang lain sebagainya. Shooting ya pastinya buat speed banget. Jadi akselerator dipilih karena buat gue sepatu ini amat sangat mumpuni dan memang layak banget untuk dipakai di posisi flank. Nah, untuk harganya sendiri dari 549 jadi 439. Worth it apa enggak? Buat gue worth it aja, karena memang sepatu ini banyak digemari sama anak-anak dari pelajar sampai yang pemain liga pun pakai. Jadi 439 cukup worth it untuk sepatu posisi sebagai flank. Oke, ini dia yang pertama. Oke, kalau tadi yang pertama sudah brand lokal juga, Speck Accelerator. Nah, lanjut gua kedua adalah Ortus X. Nah, Ortus X ini sebenarnya banyak sepatu yang ringan, tapi gue pilih salah satu yang buat gue rekomendasiin banget, karena sepatu ini buat gue nyaman sih. Kalau dipakai ngikat banget di kaki, alias apa ya, nyengkram banget di kaki. Ortus Catalyst Terion, ini dia sepatunya. Nah, ini dia sepatu yang gue pilih karena di samping bahan yang memang lembut, bahan atasnya elastis, uppernya ini elastis, keduanya rubbernya juga bagus, anti slip. Nah, yang keduanya adalah pylonnya yang empuk. Nah, yang buat gue agak sedikit memilih ini karena ada pada bagian lidah ini bagian karet atau knitting. Nah, bagian ini nyangkut ke bagian insole-nya tuh, karena sepatunya ini ada bahan knitting yang nyengkram kaki banget. Dan pergelangan juga aman. Sepatu ini yang pastinya ringan banget ya. Dia sama gula sekilo aja masih beratan gula sekilo, ya kan? Jadi untuk harganya sendiri dari 499 jadi 425. Nah, memang sepatunya worth it apa enggak? Buat gue ini worth it banget. Harga segitu masih cukup buat kalian kalangan pelajar, mahasiswa ataupun pemain yang sudah liga pakai. Sepatu ini amat sangat gue rekomendasikan untuk sepatu untuk flank yang nomor 2. Nah, yang berikutnya adalah dari brand luar, Adidas. Nah, ini juga gue rekomendasiin. Kenapa? Karena gue pakai ini dia Adidas X. Kalau untuk pemain bolanya kalian bisa lihat Salah. Nah, Salah pakai, dan beberapa pemain yang punya speed di atas rata-rata ataupun menggunakan kecepatan sebagai senjata dia. S ini gue pilih kenapa? Karena satu, sepatunya ringan. Dia menggunakan bahan pylon yang empuk, rubber bawah, outsole enak banget. Nah, yang asiknya lagi adalah bahan uppernya itu bahan mesh, tapi dilapisi TPU. Yang pastinya dilapisi PU, jadi dia agak sedikit keras. Cuman yang pasti bagian nih, kalau kalian perhatikan bagian yang ini, bagian dalam ini bagiannya mesh. Jadi buat kalian nggak akan panas, gue yakin nggak akan panas pakai ini. Pada bagian lidah sama seperti Ortus, dia menggunakan bahan karet atau knitting. Jadi sepatu ini ngikat banget di pergelangan, tapi nggak juga buat kalian ngerasa nggak nyaman saat melakukan akselerasi. Cukup worth it buat gue sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri dari 12
jadi 959. Nah, Adidas jadi pilihan ketiga buat kalian kalau ingin nyari sepatu flank. Ini dia sepatu yang gue rekomendasiin, Adidas X. Gue bakal bahas lagi sepatu yang keempat. Gue ambil sepatu Muni. Sepatu yang gue pilih adalah ini dia, X1, si Muni One. Kenapa gue pilih dia? Walaupun secara bentuk jauh berbeda dari yang tiga tadi. Yang tadi itu bentuknya slim dan ini yang paling gue bisa bilang nggak slim. Tapi kenapa gue pilih ini? Karena buat gue itu flank nggak harus sepatunya kecil-kecil. Sepatunya ada yang suka dengan tapakan yang besar ataupun yang lebih kokoh, tapi dia tetap ya bisa berakselerasi, dalam artian dia bisa nunjukin kualitas dalam hal speed. Udah gitu akselerasinya bagus, gocek-goceknya bagus, penetrasi ke pertahanan lawannya juga bagus, ya itu nggak jadi masalah. Nah, ini ringan, keduanya bahannya nyaman, ada uppernya bahan mesh, tapakannya juga besar, empuk, dan yang pastinya itu dari situ aja udah megang banget bahwa sepatu ini gue rekomendasiin. Kalau bahwasanya memang ini agak besar, nah ini untuk peruntukan orang-orang yang punya kaki lebar, karena nggak semua yang punya kaki lebar itu posisinya pivot ataupun anchor, ada juga kaki lebar posisinya frame. Nah, jadi ini yang gue rekomendasiin buat X Munich-nya, X Munich One. Ini harganya dari 799 jadi 679 atau sekitar 700 ribuan lah. Banyak pemain pro dunia yang posisinya flank pakai si Munich juga. Jadi sepatu yang keempat adalah Munich One. Oke, ini dia sepatu yang terakhir atau sepatu yang kelima. Nah, Nike gue pilih kenapa? Karena memang kayaknya mesti deh masuk. Soalnya footballnya dia megang banget. Yang gue rekomendasiin ada Mercurial, terus juga ada Tempo juga. Nah, sekarang yang gue pilih adalah the Master of Master Lunar Gato. Kenapa gue pilih? Lo tau Ricardinho kan? Kalau lo anak futsal lo pasti tahu Ricardinho. Itu posisinya flank dan pakainya apa? Gato. Itu dia. Itu udah salah satu alasan kenapa gue pilih Gato. Kenapa Gato gue pilih? Satu, ringan yang pasti. Kedua, nyaman parah. Pilenya walaupun tinggi tapi dia tetap bisa bikin lu nyaman sebagai posisi flank. Bagian atasnya itu bagiannya uppernya itu bahannya kulit. Nah, bagian kulit. Nah, di bagian sampingnya ini ada ventilasi seperti mesh tapi jauh lebih tipis. Udah gitu sepatunya, wah udah terbaik lah, ini nyaman banget. Nah, untuk harganya dari 1649 jadi 1369, sekitar 1400-an. Worth it apa enggak? Menurut lo itu worth it banget, parah. Jadi sepatu ini nyaman banget. Jadi gua tutup dengan sepatu yang gue rekomendasiin untuk posisi flank, gue tutup dengan si Lunar Gato. Kita tadi gue pilih 5 sepatu yang gue rekomendasiin banget buat posisinya flank. Jadi itu aja sepatunya, gue rasa cukup buat jadi tolak ukur kalian lah. Kalau nggak dapet yang ini, pilihnya ke sini, yang ini ke sini gitu. Itu aja video gue kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan stay safe di rumah aja. Oke, gue Andi, see ya.